Tiga tokoh muda Papua dan Papua Barat, Jeffrey Papare selaku aktivis dan alumni mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia, Rais Anwar selaku ketua mahasiswa Fakfak Jabodetabek, dan Marius Air, mahasiswa pasca sarjana Universitas Kristen Indonesia, kembali memberi pikiran mereka terkait korban rakyat sipil di tanah Papua yang hubungannya dengan hak asasi manusia serta tanggapan mereka terkait gerakan-gerakan separatis. Jeffrey Papare dalam dialog yang dilakukan Gerakan Pemuda Papua itu menjelaskan persoalan hak masyarakat mendapat ketentraman dan kehidupan sosial harus dilindungi dan dijaga dalam kerangka membangun Papua. Sementara itu, Ricky Air dan Rais Anwar juga mengingatkan pemerintah agar tetap menjaga rasa aman terhadap orang Papua, termasuk melihat semua warga negara yang ada di Papua sama di depan hukum. Tiga tokoh muda Papua ini juga menghimbau rakyat Papua untuk tetap menjaga situasi dan tidak terprovokasi dengan isu-isu lain, termasuk adanya gerakan-gerakan separatis belakangan ini. Salah satu yang menjadi sorotan mereka adalah ketika Papua dalam persoalan hak asasi manusia, mereka mempertanyakan di mana pegiat-pegiat HAM itu berbicara. Hak asasi manusia yang nggak bisa lepas. Itu juga bagian daripada hak asasi manusia. Disitulah seharusnya. Jadi maksud saya, kita jangan ketika misalnya dilihat bahwa itu sebuah kesalahan negara lalu kita berteriak, tetapi ketika negara mencoba untuk maju, kita diam saja, kita tidak fair juga ya. Nggak fair juga gitu. Ada beberapa kasus mungkin yang besar, 7 yang ya mungkin kita udah tahu, salah satunya Wamena dan lain sebagainya, kasus di Uncin juga dan lain sebagainya. Kita tahu itu sangat besar. Nah, untuk saat ini ya HAM itu kalau untuk rakyat sipil sendiri tuh mereka melihat bahwa ini sudah tidak sesuai lagi. Ya saya sebagai seorang tahun kemarin saya sebagai salah satu mahasiswa juga, saya melihat kebetulan waktu itu saya di sana juga. Di mana? Di Surabaya. Nah, itu di asrama Kamasan. Kalau kita melihat berarti yang kejadiannya waktu viral di sosial media itu saya masih juga masih di sana waktu itu. Iya. Nah, jadi sebenarnya itu kalau korbannya itu sebenarnya kita tidak bisa melihat bahwa ini sebenarnya mahasiswa Papua yang salah atau mungkin dari ini. Terkait Veronica Kuman yang memang pada saat itu langsung melejit naik namanya, ya kan? Nah, dia memproses bahwa dia sebagai salah satu pelindung dan juga pengacara daripada mahasiswa Papua sendiri, dia sudah mencoba. Tetapi ada oknum yang mencoba untuk menghilangkan itu semua. Negara tadi kesamaan di muka hukum, siapapun itu yang membuat kejahatan ya harus diproses secara adil di muka hukum. Dari sisi penyelenggaraan pemerintahan pun sama demikian di Papua, harus dilaksanakan, ditegakkan. Pemerintah harus mendukung, pemerintah daerah harus mendukung penegakan setiap pelanggaran terhadap kemanusiaan, kekerasan terhadap warga sipil, harus pemerintah harus mendukung. Itu harus. Tokoh agama juga harus. Masalahan di Papua yang terjadi, jangan sampai seperti yang tadi Bung bilang, jangan sampai berat sebelah. Teman-teman aktivis Papua dan lain-lain bicara bahwa penegakan hukum dan lain-lain itu oke, kita akui itu. Tapi di sisi lain, ya siapapun yang pelaku kejahatan itu harus dihukum, diproses. Mau aparat KKSB kelompok KKSB yang melakukan kejahatan itu ya harus dikejar negara, tapi diproses secara hukum. Kemudian cuma orang non Papua yang merasa tidak nyaman di Papua, kan nggak juga. Pastinya bahwa banyak juga orang Papua yang tidak merasa nyaman di Papua dan kejadian terjadi. Jadi maksud saya, kalau kita bicara soal manusia ini kan kita nggak bisa bilang orang Papua tenang-tenang aja, aman-aman aja, walaupun sedang terjadi sebuah konflik gitu. Enggak juga.